Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 2 Juli 2023. Hari Minggu biasa ke-13. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menegaskan sabda Yesus yang penting pada setiap orang yang mau mengikutinya, termasuk kita, Anda dan saya. Ada konsekuensi yang perlu disadari oleh setiap pengikutnya. Dikatakan dalam Injil hari ini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kutipan ini mau menegaskan bahwa mengikuti Yesus itu tidak setengah hati. Dan Yesus sendiri berkarya dengan tidak tanggung-tanggung, bahkan memenuhi tugasnya sampai mati di kayu salib. Kemudian melalui kebangkitannya, Dia membaharui ciptaannya dengan kuasanya. Yesus total menjalani misi Bapanya. Sekarang siapa saja yang ingin menjadi ciptaan baru, ia harus memiliki sikap yang tidak tanggung-tanggung. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi siapa saja yang akan menjadi pengikutnya dan masuk ke dalam kerajaannya harus memilih dengan tegas, tidak dengan setengah-setengah. Artinya siapa saja yang mau mengikuti Yesus harus bersedia menanggung segala konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan mengikuti Yesus Kristus. Ia harus berani kehilangan segala kesenangan hidup atau kesenangan duniawi bila bersedia mengikuti Yesus. Hal itu berarti mengikuti Kristus harus total. Sebab siapa saja yang tidak tersungguh-sungguh mengikuti Kristus, ia tidak layak baginya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada konsekuensi dalam menanggapi panggilan Kristus. Siapa saja yang menyambut utusan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan berkat. Akan tetapi siapa saja yang menolak utusan Tuhan, ia akan menghadapi penolakan dari Tuhan di hadapan Bapa. Bagi saya inilah tantangan kita sebagai murid Yesus di zaman ini. Setiakah kita untuk menjadi murid Yesus dengan segala konsekuensi yang akan kita terima? Kita harus jujur, menjadi murid Yesus di zaman ini tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan, tawaran yang kita terima. Dan kita juga lihat banyak dari antara kita yang dulu menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan para aktivis gereja dengan mudahnya meninggalkan Yesus. Apakah kita juga mau seperti itu? Injil hari ini sebenarnya menantang kita yang sudah dibaptis ini. Beranikah kita bertahan dan tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir?
Ingat, tawaran itu selalu ada dan bahkan sangat menarik. Sering tawaran itu sangat menguntungkan kehidupan duniawi kita. Tapi apakah dengan semua tawaran itu kita tetap bertahan mengikuti Yesus ataukah tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cuma ingin berpesan, kalau kita setia mencintai Dia, yakinlah berkat Tuhan itu selalu melimpah untuk hidup kita. Dan surga menunggu kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.